Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Ibu Andina Nurul Wahidah selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil proposal yang telah kami buat dengan judul Pengaruh Penggunaan Metode Demonstrasi Terhadap Minat Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran Fikih pada materi Sholat Fardu di kelas 7 MTS Mujahidin Pontianak. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 10 beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Resa Melinda. Dan yang kedua ada rekan saya yaitu Sri Rahayu. Oke, pembahasan yang pertama ada latar belakang masalah. Di dalam lembaga pendidikan terdapat banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan belajar. Menurut Thomas, yang pendapatnya dikutip oleh Sudirman dalam Siti Azizah 2014, mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik itu adalah motivasi, konsentrasi, reaksi, organisasi, pemahaman, dan ulangan. Orang tua dan guru harus bisa menjadi pelengkap di dalam pendidikan terhadap seseorang anak. Dan kehadiran seorang guru ini sebagai tenaga pendidik yang pada dasarnya menyalurkan ilmu kepada peserta didik. Akan tetapi yang paling diharapkan itu bagaimana seorang guru tersebut memiliki teknik dan metode yang sangat pas atau tepat sehingga dalam proses belajar mengajar dapat mengkondisikan keadaan peserta didik. Sebab sebuah metode itu berkaitan dengan materi pembelajaran, keadaan siswa, dan proses penyelenggaraan pengajaran dan pendidikan di sekolah. Kemudian, metode pembelajaran itu merupakan perangkat atau bagian dari suatu cara yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Banyaknya metode pembelajaran yang layak untuk diterapkan akan menjadi suatu tuntutan terhadap guru agar guru mampu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Ketetapan di dalam menggunakan sebuah metode dalam pembelajaran fikih, salah satunya itu adalah dapat menggunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini adalah salah satu usaha pembelajaran dengan cara praktek yang menggunakan suatu peragaan yang diperlihatkan kepada peserta didik agar mereka lebih mudah untuk memahami dan mempraktekkan apa yang telah diperolehnya dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan metode inilah penggunaan metode dalam proses belajar mengajar sangatlah penting, karena metode itu adalah sebuah alat atau perantara untuk menyampaikan sebuah materi tertentu kepada peserta didik. Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan di MTS Mujahidin Pontianak pada mata pelajaran fikih, menemukan masih terdapat peserta didik yang tidak bersemangat di dalam memahami pelajaran fikih, terutama dalam pelaksanaan ibadah sholat. Banyak peserta didik yang kurang mengetahui gerakan sholat dengan baik dan dengan benar, serta bacaan-bacaan sholatnya. Demikian juga materi yang lainnya yang bersifat teori dan juga praktek. Kemudian kondisi pembelajaran di kelas yang masih tradisional, penggunaan metode dan media yang masih monoton sehingga peserta didik kurang tertarik dan merasa bosan dengan pembelajarannya, yang akhirnya berpengaruh pada minat belajarnya dan juga pemahaman materi dari peserta didik tersebut. Nah, atas dasar itu pula peneliti mengambil judul Pengaruh Penggunaan Metode Demonstrasi Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran Fikih pada materi Sholat Fardu di kelas 7 MTS Mujahidin Pontianak. Kemudian peneliti juga merumuskan masalah, yaitu bagaimanakah pengaruh metode demonstrasi pada mata pelajaran fikih di kelas 7 di MTS Mujahidin Pontianak. Yang kedua, bagaimanakah minat belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih kelas 7 di MTS Mujahidin Pontianak. Yang ketiga, apakah ada pengaruh penggunaan metode demonstrasi terhadap minat belajar peserta didik dalam pembelajaran fikih pada materi sholat fardu di kelas 7 MTS Mujahidin Pontianak. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh metode demonstrasi pada pelajaran fikih kelas 7 di MTS Mujahidin Pontianak.
Kemudian untuk mengetahui minat belajar peserta didik pada mata pelajaran fikih kelas 7 di MTS Mujahidin Pontianak. Kemudian untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode demonstrasi terhadap minat belajar peserta didik dalam pembelajaran fikih pada materi sholat fardu di kelas 7 MTS Mujahidin Pontianak. Manfaat penelitian ada dua, yaitu teoritis dan praktis. Teoritis itu sebagai literatur penelitian, kemudian sebagai referensi. Kemudian manfaat praktis ada bagi penulis, yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang pembelajaran fikih dan dapat memberikan informasi serta masukan dalam melaksanakan penerapan metode demonstrasi. Kemudian bagi lembaga pendidikan, dapat menerbitkan kontribusi pemikiran bagi guru mata pelajaran fikih dalam metode demonstrasi agar lebih kreatif. Kemudian bagi siswa, diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat serta aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi. Baik, di sini saya Sri Rahayu akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Reza Melinda. Di sini saya akan menyampaikan tentang kajian teori. Yang pertama ada metode demonstrasi, yaitu cara penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai penjelasan lisan. Penggunaan metode demonstrasi ini sangat menunjang proses interaksi belajar mengajar di kelas sehingga kesan yang diterima oleh lebih lama pada jiwanya. Akibatnya memberikan motivasi yang kuat untuk siswa agar lebih giat dalam belajar. Kemudian ada minat belajar. Minat belajar berkaitan dengan adanya perasaan tertarik dan juga senang untuk belajar. Adanya partisipasi yang aktif, adanya kecenderungan untuk memperhatikan dan daya konsentrasi yang besar, mempunyai perasaan yang positif dan kemauan belajar yang terus meningkat. Adanya kenyamanan pada saat belajar dan memiliki kapasitas dalam membuat keputusan berkaitan dengan proses belajar yang dijalaninya. Menurut Yunitasari R. dan Hanifa dalam Rizki tahun 2021. Minat belajar yang rendah terhadap suatu yang dipaksakan tidak akan mempunyai hasil yang baik. Rasa lebih suka dan rasa keterikatan dalam melakukan aktivitas belajar dan tanpa ada paksaan dari orang lain merupakan hal yang diperlukan dalam meningkatkan minat belajar agar dapat memperoleh hal yang diinginkan dalam belajar. Jadi harus ada minat. Apabila kegiatan belajar ini cenderung tinggi, maka siswa akan aktif dan sungguh-sungguh untuk mengikuti kegiatan belajar dan berupaya untuk bisa mencapai tujuan di dalam belajar. Kemudian di sini ada penelitian yang terdahulu. Ada dua. Yang pertama hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Admina 2021, skripsi pengaruh penggunaan metode demonstrasi terhadap hasil belajar sholat peserta didik kelas 7 di MTS Fadila Pekanbaru, Universitas Agama Islam Negeri Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif berjenis kolerasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 48 orang dan seluruhnya dijadikan sampel oleh peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan tes. Hasil penelitian ini tidak adanya pengaruh penggunaan metode demonstrasi terhadap hasil belajar sholat peserta didik kelas 7 MTS Fadila Pekanbaru. Kemudian ada hasil penelitian yang dilakukan oleh Anissa Ramadhani 2021, yaitu skripsi pengaruh metode demonstrasi terhadap hasil belajar fikih di SD Islam Al-Majad Jakarta Selatan, yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode kusai, eksperimen, dan metode desain. Populasi dalam penelitian ini adalah 36 orang siswa, yaitu kelas 2A 18 siswa dan 2B 18 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen tes. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh metode demonstrasi terhadap hasil belajar fikih. Nah, kemudian yang ketiga dari penelitian terdahulu, yaitu ada hasil penelitian yang dilakukan oleh Tuti Ernawati 2018 dalam skripsi penerapan metode demonstrasi dalam peningkatan hasil belajar siswa pada bidang studi fikih materi sholat
di kelas 7A MTS Darul Istiqomah, Huta Padang, Kecamatan Padang Sidimpuan, Tenggara. Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan model siklus. Satu siklus terdiri dari perencanaan atau planning, pelaksanaan atau application, pengamatan atau observation, dan refleksi atau reflection. Jumlah siklus dalam penelitian ini adalah 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Adapun subjek dan dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 7A MTS Darul Istiqomah dengan jumlah siswa 25 orang. Kemudian di sini ada tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian kita mengambil yaitu penelitian dilakukan di MTS Mujahidin Pontianak, Jalan Ayani, Komplek Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Untuk waktu penelitiannya sendiri yaitu penelitian ini dilaksanakan selama 1 semester atau sekitaran 6 bulan tahun ajaran 2021 dan 2022. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian menurut Sugiono dalam Nur Malasari 2012 mengemukakan definisi populasi yaitu sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya sekedar orang, tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek itu, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki populasi yang menjadi sasaran penelitiannya, yang disebut dengan populasi sasaran, yaitu populasi yang nantinya akan menjadi cakupan kesimpulan penelitian. Maka populasi dalam penelitian ini adalah yaitu seluruh siswa dan siswi kelas 7 MTS Mujahidin Pontianak. Kemudian ada sampel. Menurut Sugiono dalam Jasmalinda 2021, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel juga diambil dari populasi yang benar-benar mewakili dan valid, yaitu dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Teknik sampling atau teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pada keseluruhan jumlah peserta didik yang ada di kelas 7 MTS Mujahidin Pontianak. Terdapat beberapa masalah terhadap minat belajar peserta didik, yaitu mempunyai masalah yang sama atau homogen disebabkan oleh metode yang digunakan oleh guru itu kurang menarik saat melakukan proses pembelajaran. Jadi dalam penelitian ini menggunakan teknik stratified random sampling atau ukuran sampel adalah jumlah sampel yang diambil dalam suatu penelitian. Ini menggunakan tabel Morgan. Populasi yaitu 30 dan taraf signifikan 5% atau setara dengan 0,05. Bisa dilihat di tabel Morgan bahwa N sama dengan 30 memiliki S sama dengan 28. Jadi populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 30 siswa dari kelas 7 yang diambil dari 3 kelas masing-masing. Kelas diambil sebanyak 10 populasi, jadi jumlah keseluruhan populasinya adalah 30. Setelah dihitung menggunakan tabel Morgan dengan N30, maka sampelnya berjumlah 28 orang peserta didik di kelas 7 MTS Mujahidin Pontianak. Di sini ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada angket, kedua ada observasi, dan ketiga ada dokumentasi. Instrumen pengumpulan data yaitu 1 lembar angket, 2 lembar observasi, dan ketiga dokumentasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Reduksi atau diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Huberman, Matteo 2007 halaman 16. Masalah mengenai gambaran umum, yaitu mengenai gambaran umum tentang pengaruh penggunaan metode demonstrasi terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PIKI pada materi salat fardu di kelas 7 MTS Mujahidin Pontianak yang diambil melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisis dengan menajamkan atau menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data tersebut sehingga bisa disajikan. Penyajian data. Penyajian data sebagai sekumpulan data atau informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Huberman atau 2007 halaman 17. Penyajian data mengenai tentang pengaruh penggunaan metode demonstrasi terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PIKI pada materi salat fardu di kelas 7 MTS Mujahidin Pontianak yang telah direduksi melalui bab-bab yang sudah tersedia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan dalam penyampaian hasil proposal yang telah kami buat, kelompok kami buat. Saya Sri Rahayu dan rekan saya Reza Melinda mengucapkan banyak terima kasih. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.